Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema pemasaran dalam perspektif syariah. Ada beberapa pandangan tokoh tentang pengertian pemasaran syariah, diantaranya yaitu yang pertama adalah menurut Bukhari Alma dan Doni Juni Priyansa, pemasaran Islami adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdersnya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Kemudian menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdersnya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Hal ini berarti bahwa dalam pemasaran syariah, seluruh proses, baik proses penciptaan, penawaran, maupun perubahan nilai value, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islam. Selanjutnya, yakni B, karakteristik pemasaran syariah. Ada 4 karakteristik syariah marketing yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar sebagai berikut. Yang pertama yakni taitis atau rohbaniyah. Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariah yang bersifat ketuhanan ini adalah yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, dan memusnahkan kebatilan dan menyebarluaskan kemaslahatan. Yang kedua, yakni etis atau akhlakiyah, mengedepankan masalah akhlak, moral atau etika adalah dalam seluruh aspek kegiatannya, karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua agama. Baik, akan saya lanjutkan. Poin yang ketiga yaitu realistis atau al-waqi'iyah. Syariah marketer adalah proses pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Syariah marketer adalah para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja. Apapun model dan atau gaya berpakaian yang dikenakannya, bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai religius, kesolehan, aspek moral, dan kejujuran dalam segala aktivitas pemasarannya. Poin keempat yaitu humanistis atau insaniyah. Sifatnya yang humanistis universal, yaitu bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaan yang terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanan yang dapat terkekang dengan panduan syariah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu C. Pemasaran syariah. Ada 9 etika pemasaran yang akan menjadi prinsip-prinsip bagi syariah marketer dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran syariah, yaitu 1. Memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Yang kedua, perilaku bail dan simpatik atau sihat. Yang ketiga adalah berperilaku adil dalam berbisnis atau al-adl. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati atau khidmah. Yang kelima adalah menepati janji dan tidak melakukan kecurangan. Yang keenam, jujur dan terpercaya atau al-amanah. Yang ketujuh adalah tidak suka berburuk sangka atau husnudon. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan atau gibah. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu tidak melakukan sogo atau riswah. D. Pemasaran syariah dengan pemasaran konvensional. Perbedaan pemasaran syariah dengan manajemen pemasaran konvensional yaitu A. Konsep dan filosofi dasar. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasar pada ajaran Tuhan dalam aktivitasnya. Sedangkan pemasaran syariah sangat bergantung pada Tuhan dalam aktivitas supaya mendapatkan ridho Allah. Yang B yaitu etika pemasaran syariah marketer. Syariah sangat memegang teguh etika dalam
pemasaran kepada calon konsumennya supaya calon konsumennya nyaman ketika membeli produk yang dijual dan memberi feedback baik kepada perusahaan. Yang C, yakni pendekatan terhadap konsumen. Konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra sejajar, yang dimana baik perusahaan sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada posisi yang sama. Sedangkan pemasaran konvensional, konsumen diletakkan sebagai objek untuk mencapai target penjualan semata. Konsumen juga bisa mendapatkan kerugian karena antara janji dengan realitas sangat berbeda. Yang D, cara pandang terhadap pesaing. Dalam pemasaran syariah menganggap bahwa pesaing sebagai acuan kita supaya perusahaan bisa menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi yang baik bagi konsumen tanpa harus menjatuhkan. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6 marketing syariah yang bertemakan pemasaran dalam perspektif syariah. Apabila teman-teman yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.